Halo, di sini saya akan mengupas tuntas program studi pertama di Polban dan setahu saya ini juga pertama di Indonesia, yaitu D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Simak videonya sampai selesai. Halo, seperti biasa terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel ini. Semoga channel ini terus bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua. Dan untuk yang baru datang, selamat datang. Di sini saya ngebahas tentang bagaimana sih mahasiswa kita semua bisa produktif dan akhirnya bisa lulus berkualitas. Oke, seperti intro yang tadi saya bilang, saya akan ngebahas D4 TPJJ. Nah, saya akan ngebahasnya via 5W+1H aja, biar teman-teman kebayang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. 5W yang pertama, what? Kita mulai dari D4-nya dulu. Apa sih D4? D4 itu sederhananya menurut saya adalah sebuah wadah untuk para pembelajar yang seneng belajarnya tuh langsung praktikal. Outputnya nanti itu ketika lulus berupa desain dan prototype, dan nantinya setelah lulus itu diarahkan menjadi tenaga ahli. Lalu bedanya apa sama S1? Oke, singkat aja, saya nggak akan bahas panjang di sini. S1 itu lebih banyak teori dan lebih diarahkan menjadi analitik karena lebih banyak menganalisa teori. Jadi kalau teman-teman pengen cepat kerja, arahannya pasti ke politeknik karena politeknik itu aplikatif dan memang banyak banget prakteknya, dan memang bahkan prakteknya tuh kalau bisa udah langsung di lapangan aja bersama proyek gitu. Jadi langsung by doing. Nah, kalau konteksnya TPJJ gimana? Nah, TPJJ outputnya kan tadi berupa desain atau prototype. Nah, kalau TPJJ nanti desainnya itu berupa detail engineering design. Jadi misalkan teman-teman ya, kita lihat klien sekarang. Nah, ini adalah TA saya nyari gambar akhirnya nggak ketemu-ketemu ya. Tapi yang jelas ini adalah sketsa awal, dan sketsa awal ini nanti dibuat detail-detailnya. Ya simpelnya kayak gini lah ya, nggak simpel sih. Contohnya nih, saya lagi ngebuat DED proyek kan yang sedang saya kerjakan sekarang, yaitu proyek di kawasan Batam lah pokoknya. Nah, ini dibuat detail-detailnya, nanti potongan melintangnya, terus dibuat per sectionnya, per 25, gimana timbunan galiannya, semuanya dikerjakan sampai akhirnya nanti jadi sebuah hasil desain yang tebalnya bukan main, gambar semua. Dan kalau zaman sekarang sih udah gak musim begini, tapi nanti outputnya adalah BIM. Tapi apa itu BIM? Saya nggak akan bahas di sini. Tunggu aja di video selanjutnya kalau teman-teman kepo. Nah, output lainnya itu adalah prototype. Jadi kalau teman-teman nggak mau nih desain bentuknya apa namanya cuma di layar doang gitu, nggak asik, prototype aja. Nah, saya udah tunjukin ya, ada gambarnya. Ini adalah prototype tugas akhir teman saya seangkatan. Jadi dia buat parkir sepeda otomatis. Keren kan? Ini jarang loh yang buat kayak gini. Tapi kalau teman-teman suka, why not? Oke, 5W+1 yang kedua yaitu why. Why we choose D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Yang pertama, akreditasinya sudah internasional. Yang kedua, ini adalah program studi pertama di Polban dan pertama di Indonesia. Tidak hanya ijazah nanti ya teman-teman dapatkan, tapi teman-teman dapat ini, sertifikasi lembaga pengembangan jasa konstruksi. Jadi nanti teman-teman tuh lulus nggak cuma ijazah, teman-teman bawa sertifikat, dan itu wah mantap tuh kalau buat ngelamar kerja. Insya Allah cepet lah ya, tentu skillnya diuji ya karena udah ada sertifikat itu. Dan masih banyak lagi, banyak prakteknya juga. Jadi nanti pas di lapangan itu, kalau teman-teman memang minatnya misalnya ke tanah, udah bisa lah aplikatif tentang tanah, baik itu di software maupun di lapangannya. Lalu 5W+1H yang ketiga itu who. Siapa sih yang cocok masuk D4 TPJJ? Semua orang cocok, semua calon mahasiswa pastinya cocok. Tapi yang lebih cocok itu yang emang dia seneng praktek, yang dia seneng ke lapangan, yang dia seneng mau nguli dulu gitu pas praktek. Jadi kalau yang teman-teman pengennya cuma duduk di kelas gitu, terus main kegiatan yang lain, itu kurang cocok sih menurut saya politeknik secara umum ya. Karena politeknik tuh ya praktek terus. Kalau misalnya teman-teman nggak suka ke lapangan, nggak suka nguli dulu nanti di semester awal tuh nguli gitu, ya Polban ini nggak cocok, atau politeknik ini nggak cocok. Mending ke universitas atau ya non vokasi lah. Terus D4 TPJJ ini cocok untuk orang-orang yang mau cepat kerja. Tapi balik lagi sih, cepat kerja tuh ke individu masing-masing. Oke, yang keempat yaitu when. Kapan sih D4 TPJJ ini berdiri? 2006. Kalau misalnya teman-teman cek Wikipedia, kita cek ya. Wikipedia itu bilang kalau D4 itu sejak 2007. Tapi faktanya kalau Polban itu 2006. Dan memang ada TPJJ 2006. Jadi sepertinya memang makin valid nih kalau D4 TPJJ adalah prodi pertama.
di Indonesia. Lalu di mana sih D4 TPJJ? Hampir rata-rata semua ada D4 TPJJ di Politeknik ya. Mungkin D4 TPJJ di universitas-universitas ada, tapi saya kurang infonya. Tapi yang jelas di Politeknik seperti Polines, PNJ, Polban itu ada D4 TPJJ. Lalu yang terakhir, yang keenam, bagaimana sih perkuliahan di D4 TPJJ? Waktu itu saya udah pernah ngobrol sama mapres angkatan saya D4 TPJJ, namanya Dini. Teman-teman bisa cek detailnya di sini. Oke, saya akan jelasin singkatnya ya. TPJJ itu belajar apa aja? Di semester awal, teman-teman tuh lebih banyak belajar tentang pengolahan data. Data-data apa saja sih yang dibutuhkan untuk nanti outputnya menjadi sebuah desain. Belajar caranya membuat kontur, membidik-bidik. Kalau teman-teman pernah lihat di pinggir jalan tuh ya, ada yang bidik-bidik tuh, itu bukan foto-foto, tapi itu adalah membidik untuk menentukan elevasi dari jalan tersebut. Lalu habis itu ada bagaimana menghitung jumlah kendaraan yang lewat, kecepatan kendaraan, kekuatan tanah, curah hujan, dan lain-lain. Pokoknya seputar data-data itu di semester awal. Lalu naik ke semester pertengahan, ke 4, 5, 6, itu udah mulai tuh ke desain nih. Oh nih cara ngedesain jembatan tuh seperti ini. Oh, cara ngedesain jalan tuh seperti ini. Cara ngedesain fondasi seperti ini. Cara ngedesain drainase seperti ini. Cara memanage suatu proyek seperti ini. Pokoknya belajar seputar perdesainan nih. Pertengahan tuh udah mulai naik nih. Sampai akhirnya nanti di akhir itu ada tugas akhir. Nah, tugas akhir ini udah mulai nih ke peminatan kita. Ternyata selama 7 semester kita berkuliah, saya senangnya di transportasi. Saya senang ngedesain jalan. Saya senang berhubungan sama sesuatu yang hubungannya sama transportasi. Kenapa? Simpelnya sih, pokoknya transportasi itu adalah sipil yang rasa sosiologi lah. Atau enggak sosiologi lah, sosial lah ya. Ada sentuhan psikologinya. Karena kan kalau berkendara tuh, ya mama contohnya belok kanan, tapi saya ke kiri ya kayak gitulah. Itu tuh ada ilmu-ilmunya juga di transportasi. Tapi memang itu lebih banyak dipelajari di S2 atau S3-nya. Di Polban ini lebih ke praktikalnya kan tadi. Jadi hitung-hitungannya tuh masih pakai rumus yang langsung jadi aja, langsung pakai. Terus kalau teman-teman senang geoteknik, nanti geoteknik itu gimana sih cara nganalisa fondasi jembatan dengan bentang 50 meter misalkan. Kalau yang senang jembatan, gimana caranya buat jembatan 100 meter tapi nggak ada di pilar di tengahnya. Nah itu. Atau yang senang manajemen, gimana sih cara nge-manage biar perencanaan suatu jalan itu bisa efisien, bisa untung kalau kontraktor. Nah dan lain-lain lah banyak. Nah itu tuh nanti di tugas akhir tuh teman-teman udah mulai spesifik sesuai minat yang teman-teman minati selama 7 semester. Oke, itu ajalah penjelasan untuk D4 TPJJ kali ini. Cukup jelas lah insya Allah. Kalau misalkan teman-teman pengen review lagi, nanti saya masukin di kolom deskripsi poin-poin penting tentang 5W+1H-nya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.